Kenapa Jokowi mengutuk Israel? Karena bagaimanapun juga Jokowi itu tetap Muslim. Mau bagaimanapun itu amanat Al-Quran sebenarnya. Israel harus musnah di muka bumi ini. Kalau mengutuk Israel, mengutuk Yahudi itu pahalanya sangat besar. Kalau bisa memusnahkan Yahudi, itu mungkin tidak dihisap, bisa langsung masuk surga itu. Sebelum melanjutkan, ada yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Kami menyadari, tidak semua konten yang kami tayangkan sesuai dengan keinginan atau mungkin sulit Anda pahami, atau bahkan bisa saja bertentangan dengan pendapat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk berbagi pengetahuan melalui komentar sesuai tema dalam video yang kami sajikan. Tujuannya ialah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat supaya bisa saling memahami, sekaligus untuk menguji validitas dari narasi atau sumber berita dengan pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Simak video yang kami tayangkan supaya Anda benar-benar paham sebelum komentar. Karena kami akan menghapus komentar Anda bila tidak sesuai tema, kata yang menyerang perorangan, kata yang tidak pantas ditayangkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam. Terima kasih. Silahkan melanjutkan dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Cinta NKRI, mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, lanjut dulu ya. Lim, silakan Lim. Lim siapa nih? Ya, selamat malam. Selamat Saya mau malam. pendek saja. Kenapa Jokowi mengutuk Israel? Karena bagaimanapun juga Jokowi itu tetap Muslim. Mau bagaimanapun itu amanat Al-Quran sebenarnya. Israel harus musnah di muka bumi ini. Kalau mengutuk Israel, mengutuk Yahudi itu pahalanya sangat besar. Kalau bisa memusnahkan Yahudi, itu mungkin tidak dihisap, bisa langsung masuk surga itu. Jadi bagaimanapun juga tidak bisa lepas Jokowi memang Muslim. Ngejar pahala ya wajar-wajar saja begitu. Karena itu sudah tertulis kan di Al-Quran. Makanya kan banyak orang Islam bertanya, kenapa Yahudi tidak dimusnahkan saja oleh Allah? Karena Yahudi itu adalah jalan untuk menuju ke surga bagi Muslim. Hanya dengan mengutuk itu bisa masuk surga. Gampang kan? Jadi ya begitu. Mengutuk bisa masuk surga, kalau bisa memusnahkan tidak dihisap itu Muslim. Saya cuma mau ngomong begitu saja. Terima kasih. Saya kira Jokowi mendukung Israel itu mendukung Palestina bukan karena Islam, tapi karena memang politik ya, untuk mengambil apa sih namanya simpati. Ya, itulah kemunafikan. Dan itu berbahaya sekali ya. Bahaya ya. Itu bahaya banget tuh. Karena akan memperbodoh rakyat. Itulah masalahnya. Rakyat jadi bodoh. Nah, kan figur. Masalahnya figur. Nah, itulah jeleknya. Nah, bisa nggak? Nggak berani. Nggak berani. Zaman edan ora edan ora keduman. Ah, ya. Kalah sendiri jadi orang edan kan. Oke, ini ada Indonesia Maju Makmur, lalu Kali Soy ya. Silakan Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Pak Paul, saya ini mau tanya ya, bahwa Indonesia itu sebetulnya termasuk dari Asia. Jadi bahkan di kitab Rasul ya, kitab Rasul, para Rasul 16 itu disebutkan bahwa mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi kalau saya mau ambil dari satu kejadian Injil, begini ya Pak Paul, bahwa bangsa Yahudi itu juga tidak semua yang mempercayai perjanjian lama. Ada beberapa yang beragama yang juga
istilahnya itu juga Kristennya juga ada, Yahudi. Jadi kalau saya melihat dari kisah para rasul bahwa bangsa Asia itu adalah istilahnya itu bangsa yang sudah mulia, masih mulia, dan ini disebutkan bahwa di kitab para rasul itu Roh Kudus pun untuk membenarkan orang yang salah. Jadi dalam hal ini kenapa tidak boleh masuk ke Asia? Karena bangsa Asia itu sebetulnya sudah beradab. Jadi kalau saya mau boleh ngomong ya, bahwa Tuhan itu tidak punya nama dan tidak bernama. Jadi ada yang nyebut Tuhan itu Dien, ada yang nyebut Gusti, ada yang nyebut macam-macam sebutannya, tapi mengarah kepada satu, kepada Allah Bapa. Jadi apakah bisa Indonesia itu mengembalikan jati dirinya menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang besar untuk dengan kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus, apapun agamanya ya Pak Paul, untuk menunjukkan bahwa bangsa Asia itu masih punya dan diberikan karisma untuk bicara pada dunia internasional. Sebab kalau kita melihat daripada perjanjian lama, itu isinya perang stok, perang. Setiap kali perang. Kalau perjanjian baru sudah, kalau saya boleh kesimpulan, bahwa yang disebutkan itu adalah kasih. Tuhan Yesus pun mengajari kasih. Kalau saya boleh ringkas perjanjian baru, Injil. Nah itu. Terus karena di Indonesia itu sudah yang seperti Pak Paul bicarakan bahwa sebetulnya yang komplit itu saiki zaman edan, nek ramelu-melu edan ora keduman, tapi itu masih koma. Komanya itu saedan-edane yang sak gila-gilanya orang yang gila lebih baik orang yang ingat. Nah, itu di Indonesia ini saya pendek kata apakah bisa dan mampu dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa untuk menjadi mercusuar dunia. Istilahnya tidak ikut-ikutan. Itu pertanyaan saya. Jadi jangan sampai masalah ini digiring ke arah konflik agama. Karena apa? Kepercayaan mereka sudah perjanjian lama. Semua dalam perjanjian lama itu isinya perang tok, Pak. Nah kalau itu dituruti, baik pun Yahudi pun itu juga sebagian itu menganut perjanjian lama. Tapi tetap ada Yahudi yang Islam, yang Kristen, itu juga ada. Jadi kalau kita mengacu di sana, apakah Indonesia itu mampu? Karena kalau lihat dari Alkitab sebagai pegangan kita, itu dia sudah mercusuar. Itu saja pertanyaan saya, Pak Paul. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.